Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Insan Praja. Semoga sahabat Insan Praja dimanapun berada selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Insan Praja berada di Desa Ngrabakan, Kecamatan Ngrabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana kita ada di tempat Candi Sangkuriang ini, tempat di belakang saya ini. Ini dapat request dari salah satu warga Ngrabakan untuk menguak tentang Candi Sangkuriang ini, yang mana ini si candi tersebut banyak dimintai oleh orang-orang. Banyak ini samping saja banyak ini sesajen ya buat persembahan. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan coba tanyakan kepada narasumber atau warga sini mengenai Candi Sangkuriang ini. Ya, ceritanya itu disangkakan dimintai apa-apa, minta kesugihan, terutama warga Ngrabakan yang kesini itu membawa semua sesajen untuk minta apa hajatnya itu lewat Candi Sangkuriang ini. Saya tidak tahu jelasnya Candi Sangkuriang ini benarkah ini dari Sangkuriang asli yang tempatnya di Ngrabakan ini, atau hanya untuk orang Ngrabakan ini untuk dimintai keterangannya belum jelas. Saya belum tahu di dalam goibnya. Maka dari itu, dari sahabat Insan Praja saya minta untuk menguak gimana terangnya kok Ngrabakan ini ada Candi Sangkuriang ini dimintai pasugian, dimintai berkah untuk olah tetanen, untuk keselamatan katanya. Nah, masalah ini saya dari sahabat Insan Santri, Insan Praja minta dikuak, biar tahu warga masyarakat Ngrabakan ini, biar tahu semua apa yang di dalam kandungan Candi Sangkuriang ini. Apa kita mau percaya dari orang-orang yang bilangnya Sangkuriang ini disakrakan di sini untuk memberi kita kesugihan. Maka dari itu mari kita coba dari sahabat Insan Praja, mari kita kuak bersama-sama biar tahu, kita biar tahu untuk jelasnya gimana lah, untuk gaibnya gitu. Oh iya, secara gaibnya berarti ya? Ya, secara gaibnya gimana gitu. Oh seperti itu. Ini untuk persembahannya biasanya warga itu membawa apa? Untuk sesajen biasanya ada yang membelih kambing. Oh, menyembelih kambing ada kambing, ya. Ada yang memberi panggang ayam. Terus yang lainnya itu biasanya itu tok bakal. Biasanya orang Ngrabakan itu ada tok bakal gitu. Untuk Jawanya tok bakal gitu. Oh, seperti itu. Apa yang dimaksud untuk warga Ngrabakan di sini, diutarakan apa hajatnya di sini, dia itu bawa tok bakal di sini. Oh, seperti itu. Iya. Ini termasuk tempat yang sangat disakralkan oleh warga sini ya. Warga Ngrabakan ini. Seperti itu. Ya, ini sahabat Insan Praja. Kami kali ini akan mencoba menelisiknya dari sisi gaibnya mengenai Candi Sangkuriang ini. Mengingat kisah Sangkuriang itu kan kalau di cerita-cerita itu kan berada di Jawa Barat. Nah, ini kan sungguh luar biasanya itu kenapa ada di Ngrabakan, Tuban, Jawa Timur. Nah, kita akan mencari tahu tentang Candi Sangkuriang ini. Ceritanya nanti seperti apa? Ikuti terus channel kami ini, Insan Praja ini, agar sampai semuanya tidak gagal paham. Pesan dari saya atau himbauan dari saya agar channel ini tidak terlalu begitu dipercaya, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Insan Praja, saya sudah bersama kru Insan Praja, adalah seorang mediator kami pada malam hari ini, yang mana
beliau ini, Mas Mulyadi ini akan membantu menjadi mediator untuk menguak Candi Sangkuriang ya, untuk menelisik secara gaibnya seperti apa nanti ceritanya tentang Candi Sangkuriang ini. Saya akan mencoba memanggil salah satu yang menjaga di Candi Sangkuriang ini. Saya akan memanggilnya dan saya akan masukkan ke dalam tubuh mediator. Sebelumnya saya akan protek dulu, netralkan dulu energi negatif dalam tubuh mediator ini supaya bukan penyusup yang masuk ya, bukan mengaku-ngaku nanti kalau nggak diprotek bisa saja penyusup masuk mengaku-ngaku yang menjaga Candi Sangkuriang ini, kan bahaya. Dengan izin saya percaya ini netralkan tubuh mediator dari penyusup. Allahu dan semua penyusup Allah. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurjayani Nirwana, saya minta yang menunggu yang paling kuat di Candi Sangkuriang di belakang saya, yang paling kuat, saya mohon hadir perintah dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Monggo masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kalau ini penyusup yang masuk dari luar langsung terlempar ke neraka Allah. Tenang, nggak saya apa-apakan, tenang, duduk aja. Saya kan protek dulu. Biasanya kalau bangsa gaib itu dominan memakai bahasa Jawa. Sebab nanti kalau memakai bahasa Jawa, yang orang luar Jawa kan nggak paham bahasanya. Saya kan protek menggunakan bahasa Indonesia dengan jelas agar mudah dimengerti. Allah. Assalamualaikum. Sampurasun. Bisa bicara dengan jelas. Assalamualaikum, Mbah. Jenengan atau sampean itu dari golongan apa? Dari golongan apa? Siluman. Bila berbohong selama nanti saya tanyai, otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah. Siluman apa ini? Macan. Kamu tempatnya di candi ini? Iya. Samping. Di samping. Terus tugas kamu di candi itu apa? Apa tugasnya di candi itu? Jaga. Apa? Jaga. Yang paling kuat siapa? Saya. Kamu yang paling kuat? Ya. Ada apa dengan candi ini kok kamu jaga itu? Untuk apa kamu mengetahui? Saya hanya ingin tahu saja. Saya jamaahnya Sang Hyang Nurjayani Nirwana.
Udah nggak usah begitu Mbah, hadap sini saja, saya yang ingin ngobrol saja, nanti saya kembalikan sampean. Boleh saya tanyai? Sebenarnya tidak boleh diungkap. Kenapa kok seperti itu? Sampai tidak boleh diungkap. Ada rahasia. Oh, seperti itu. Itu rahasia milik orang sini apa memang rahasianya sejarah di Candi Sangkuriang itu, Mbah? Ada peninggalan. Oh, ada peninggalan. Sampean itu umurnya berapa, Mbah? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Ini saya mau tanya, Mbah, apa benar yang disebut Candi Sangkuriang itu memang ada sejarahnya dengan Sangkuriang, Mbah? Yang ada di sini itu. Sampai-sampai bambu yang di candi itu disebut dengan tombaknya Sangkuriang itu. Apa benar? Benar seperti itu? Tidak. Terus kebenarannya itu seperti apa, Mbah? Tolong diceritakan sama saya, kebenaran tentang Candi Sangkuriang ini seperti apa? Memang terus itu tertancap tombak sebagai tanda. Ya, tanda apa itu? Tanda untuk mengingat sejarah. Sejarahnya siapa, Mbah? Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan mana itu? Brawijaya. Brawijaya. Ya, Nah, kenapa sama orang sini itu disebut dengan Candi Sangkuriang itu? Memangnya ini ada hubungannya dengan Sangkuriang? Ada. Ya sudah, Mbah, kalau itu rahasia saya tidak bertanya ke hal itu. banyak. Yang saya tanyakan, candi ini itu banyak didatangi orang-orang dan dimintai orang-orang untuk mengabulkan permintaannya, Mbah. Banyak yang bawa sesajen sampai menyembelih kambing. Itu memang persembahan itu apa dipersembahkan untuk jenengan ini atau dipersembahkan untuk siapa, Mbah? Apa sampean tahu mengenai hal itu? Bagaimana, Mbah? Ada dua versi. Ya, apa itu? Pertama, Hmm. orang kesini mau mengambil Mengambil apa? yang saya jaga. Oh, itu. Yang sampean jaga itu apa, Mbah? Boleh diceritakan? Nanti kalau saya ceritakan akan bermunculan manusia-manusia yang serakah untuk mengambilnya. Terus yang sampean jaga itu peninggalannya siapa, Mbah? Dua kerajaan, Kerajaan mana itu? Brawijaya dan Majapahit.
kerajaan Brawijaya dan kerajaan Majapahit ya. Itu yang sampean jaga. Terus yang versi kedua, orang kesini minta dikabulkan hajatnya. ya. Terus itu yang mengabulkan siapa, Mbah? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkannya? Bukan. Terus siapa, Mbah, yang mengabulkannya? Bangsa dari saya. Tapi bukan pasukan dari sampean, bukan sampean. Bukan. Bangsa jin yang memanfaatkannya. Bangsa jin yang memanfaatkannya. Ya. Memang apa yang dimintai orang-orang itu bisa terkabulkan. Ya. Banyak yang sudah terkabul. Rata-rata terkabul semua. Kalau saya boleh minta tolong, yang mengabulkan dari jin itu boleh ditarik ke sini, Mbah. Saya ingin ngobrol-ngobrol, boleh? Bukan urusan saya. Oh, bukan urusan kamu. Kalau saya tarik bisa. Bagaimana? Apakah perlu saya tarik atau hanya sampean saja yang bercerita? Katanya tidak boleh diungkap, tidak boleh dirahasiakan itu. Oh, itu dirahasiakan. Iya. Kata yang memberi. Kata yang memberi. Apa, Mbah? Kata yang memberi. Kata yang memberi. Memberi hajat itu. Atau bangsa kami. Saya berkomunikasi. Oh, enggak boleh. Kalau perintahnya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana bagaimana? Baik sahabat insan peraja, setelah makhluk ini komunikasi dengan sosok jin yang mengabulkan permintaan dari orang-orang itu, katanya itu sesuatu yang rahasia, tidak boleh dibongkar. Namun saya sangat penasaran sekali. Saya tetap akan membongkarnya. Bagaimana? Tidak boleh. Maksudnya saya hanya ingin tanya-tanya saja. Itu sebenarnya itu bagaimana? Kalau nanti kan, kalau itu salah kan kasihan. Seperti itu loh. Kasihan orang yang datang ke sini nanti ditipu, kan kasihan. Sebenarnya bukan kasihan. Enggak apa? Itu sudah jatahnya orang itu. Oh, sudah jatah. Lah kalau tidak usah mengganggu kalau urusan tahu kan, mereka. Kalau tahu kan nanti enggak banyak orang tertipu di sini seperti itu. Bukan tertipu, dia hanya seorangnya sendiri yang datang untuk Makanya mencari. saya hanya ingin tahu untuk mengasih tahu ke penonton ini agar enggak seperti ini, enggak minta-minta seperti ini, seperti itu loh. Ya. Hanya cukup tahu saja. Iya, makanya saya akan panggil itu jinnya yang mengabulkan itu. Sampean nanti ke sebelah. Ya. Saya minta tarik paksa jin yang selalu dimintai orang-orang di candi itu. Masuk. Energi terkuras obat.
terpaksa menundukkan ini sebab ketika saya tarik tadi jin ini tidak terima. Saya minta untuk jin yang di hadapan saya ini. Allah, saya hadir depannya. Kamu nggak saya apa-apakan. Saya ingin tahu aja. Bagaimana? Punya terantai nempel dengan tanah tidak bisa apa-apa. Syukur bangun, Mbah. Mohon kru ini ini bukan sosok jin lagi ya. Sepertinya dia sudah memiliki tanduk. Bisa dikatakan kayak pasukan Azazil seperti itu. Makanya nggak terima sekali kalau saya panggil ke sini. Hei, Ada urusan apa kamu kesini? saya ingin tahu aja. Ingin tahu memaksa saya? Sudah saya katakan tadi. Lah nyatanya bisa kan saya paksa. Ini perintahnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana loh. Kamu tahu nggak? Iya. Nah iya. Kamu benar yang dimintai orang-orang di sini. Iya. Kamu kabulkan. Iya. Terus kamu minta apa? Nyawa. Kalau nggak jujur, tak potong-potong kukunya. Minta apa kamu? Nyawa. Nyawanya siapa yang kamu minta? Anak orangnya itu. Terus setelah anak orang itu kamu minta, selanjutnya siapa lagi yang kamu minta? Orangnya. Orangnya? Iya. Nggak orang lain. Apakah kalau nyawa itu kamu ambil, apakah orang yang minta di sini itu tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Terus katanya tadi dimintai orang-orang tani agar tanamannya mungkin bisa apa ya? Kalau dibuat bercocok tanam itu bisa subur. Itu apakah bisa benar? Seperti itu. Tidak. Nah itu bagaimana itu? Itu tipuan saya. Tipuan kamu. Ya. Berarti nggak bisa seperti itu. Tapi kalau saya diberi nyawa, akan saya kabulkan. Oh. Ya. Mohon sahabat insan praja, bagi yang keyakinannya berbeda, boleh dipercaya boleh tidak ya. Kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai konten kami, sebab kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja konten ini sebagai hiburan untuk kalian, untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa gaib itu benar-benar ada. Jadi seperti itu. Sampean datang-datang tadi sudah nyerang ya? Sudah dari tadi nyerang ya? Iya. Lalu kamu punya teman berapa? Jutaan. Juga ikut nyerang. Ya. Terus saya datangi ke situ tadi, bagaimana reaksimu?
nggak terima. Apa kamu bagaimana? Apa kamu terganggu terusik? Kan saya sudah salam tadi di sana. Karena sudah saya mengetahui isi hati kamu. Oh, seperti itu. Isi hatinya apa? Apa isi hatinya? Ingin mengetahui, mengupas. Oh, seperti itu. Iyalah. Kamu mau diselamkan aja apa gimana? Tidak. Nanti kamu malah menyesatkan orang banyak nanti. Kalau kamu masih tak biarkan di sini. Itu sudah jatah saya. Oh, sudah bukan jatah saya. Berarti saya kembalikan. Tapi nanti kalau kamu saya kembalikan, kalau nyerang lagi, kamu berurusan dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, tahu? Itu urusan kamu. Saya sebenarnya itu hanya ingin tanya soal tadi aja, nggak ingin menyiksa kamu, nggak. Tapi kamu memaksa mendatangkan saya. Ya kak, kamu nggak mau, harus saya paksa. Sudah diberitahu tadi. Oh, ya saya tetap ingin memaksa, ingin tahu. Berarti yang kamu kabulkan permintaan di sini, kamu hanya minta imbalan nyawa aja. Iya. Benar, nggak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kalau kamu bohong, itu akan terpotong-potong. Benar, hanya itu aja. Kamu mengambil apa aja, jangan bohong. Sudah saya kasih tahu. Apa yang kamu tawan? Itu urusan saya. Jangan, katakan. Kalau nggak mau mengatakan, Ya, ayo. kalau masih hidup, rusuk rumahnya yang separuh saya bawa. Oh gitu. Kamu apakan? Saya tawan. Kamu tawan. Ya, Kamu terus nanti ketika meninggal kamu tawan, kamu. semuanya saya. Jatah saya Oh, jatah kamu. tidak akan pergi melalui apa yang sebenarnya dia jalani. Oh, seperti itu. Ya, perjalanannya menyimpang. Apa nanti juga akan menjadi pasukanmu? Tidak, Lah, jadi apa? budak. Oh, jadi budakmu. Kamu perintah apa-apa berarti? Ya, Apakah setiap orang yang meminta ke sesuatu yang seperti itu, tempat-tempat yang disakralkan, ya apa sama? Yang di Ya. roh itu ya? sama semua. Oh, gitu. Apa orangnya tahu kalau ruh sungainya kamu tawan? Tidak tahu. Tapi itu benar-benar bisa kaya raya ya. Kalau yang minta Ya, pesugihan itu. Kalau minta jabatan bagaimana? sama saja. Sama. Kamu apa ambil rohnya itu? Ya, Iya. Bagaimana ini kru? Ada yang tanya dengan sosok ini? Silahkan. Yang mau tanya. Sampean sudah tahu kami kan? Kami semua ini sudah tahu kan sampean? dari sana saya sudah tahu. Oh iya. Betul sekali sampean. Dan nyerang tadi ya? Sebenarnya kamu tidak mau, tapi karena ada omongan kamu menjalaninya. Oh iya, saya tadi sebenarnya nggak mau. Betul itu. Terus semua ini sebenarnya tidak berani. Oh, tidak berani. Kenapa itu tidak berani? Takut. Sudah saya kirim serangan sana. Semuanya tadi. Serangannya saya kembalikan ke kamu bagaimana? Sudah lepas semuanya. Dan lepas. Kamu kenal Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Ya, Siapa itu? pemimpin di alam gaib. Nah, kamu nggak mau tunduk dengan beliau? Saya punya majikan sendiri. Oh, kamu punya majikan sendiri. Ya, Siapa majikanmu? rahasia. Rahasia. Itu katanya tempatnya Sang Kuryang, ada tombaknya, itu benar? Kalau versimu bagaimana? Katanya ada tombaknya di situ. Benar itu?
ada sejarahnya anjingnya Sangkuriang itu ada di sini. Benar? Berkelana hanya tempat singgah. Oh, dulu berarti Sangkuriang berkelana sampai sini. Atau tombaknya itu dilempar sampai sini. Itu, seperti itu apa bukan? Kalau saya melihat itu tombak prajurit Prajurit apa itu? kerajaan Kerajaan mana? Singosari. Oh, Singosari. Terus di situ tadi saya lihat ada sesuatu yang dari kerajaan Gumenggeng juga. Banyak sebenarnya menitipkan di situ, ada panglimanya. Oh, ada panglimanya. Macan Kumbang sana ada. Oh, ada. Ya, penjaga. Jadi di sini juga ada hubungannya. Tadi saya lihat ada hubungan dengan kerajaan Gumenggeng, di mana dulu kerajaan Gumenggeng itu ada di sini. Jadi sebelum kerajaan Majapahit itu, ya. Oh, ngoten. Oh, nggih. Itu julukan saja. Oh, itu julukan. Kerajaan pemberian. Kamu benar nggak mau Islam kamu? Tidak. Tidak. Bagaimana kru ada yang tanya dengan sosok ini? Sudah. Ya udah kamu kembali ke asal mula. Saya ingin bincang-bincang dengan sosok. Kebanyakan orang sini mintanya apa? Nah, ya, kebanyakan orang sini mintanya apa? Kaya. Kaya. Untuk kaya. Apa bisa kaya benar? Ya, Bisa. Yang lain mau tanya? coba kamu memberi saya nyawa, akan kamu kasih kekayaan. Teman kamu suruh bawa nyawa, nanti akan saya kabulkan. Wah, tidak seperti itu. Semuanya mengabulkan itu sudah ada pengaturannya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang keimanannya kuat. Kalau nggak kuat ya minta-minta ya. Orang itu nggak tahu dari mana asalnya. Nah, itu. Karena beda tipis majikan saya dan yang menguasai semua alam jagat ini, pemberiannya hampir sama, beda tipis. Berarti iblis juga bisa mengabulkan ya? Bisa mengabulkan. Oh, bisa. Nah, itu tujuannya jamaah atau pengikut dari Sang Hyang Nurcahening Nirwana juga akan memberantas itu. Kamu tahu? Belum. Waktunya. Belum waktunya. Nanti kita akan bertemu lagi. Oh, seperti itu. Nanti akan bertemu lagi ya? Masih dalam perjalanan. Oh, seperti itu. Ya, nanti akan diberantas semua itu, kezoliman yang seperti itu. Siap perang. Oh, siap perang. Ya, ini awal permulaan ini. Yang takut tidak akan menjadi lawan saya. Oh, ya, takut duluan mundur ah itu. Ya, akan gugur dalam perjalanannya. Ini sudah akhir zaman kan? Benar. Waktunya perang berarti. Perang segera datang. Oh, seperti itu. Ya, nanti bertemu lagi ya kita. Iya. Nah, ini awal ini untuk jamaah Sang Hyang Nurcahening Nirwana atau murid-muridnya itu akan memberantas kezoliman semuanya. Kezoliman akan diberantas di muka bumi ini. Iya. Contohnya, Sudah terdengar di mana-mana. lah iya kan. Kamu harus siap. Ini awal permulaanmu ini. Ya, Belum waktunya. belum waktunya. Beri kekuatan dulu saya. Kamu Nanti akan bertemu lagi. oh seperti itu. Jatah saya jangan dikurangi. Oh, siapa yang mengurangi jatahmu? Nggak ada. Orang yang akan datang ke sini. Nanti nggak ada lagi yang datang ke sini. Iya, dengan kamu bersiar berdakwah, Iya. otomatis orang tidak akan ke sini. Nah, itu tujuan saya. Makanya jangan mengganggu. Nanti kita akan bertemu di akhir zaman. Ya harus diganggu. Ini sudah waktunya. Belum. Belum. Hanya separuh waktu perjalanan saja. Belum tertuntaskan semua. Semuanya masih dalam mencari prajurit-prajurit atau panglima. Itu sang Sama. yang memimpin akhir zaman ini.
Sama. Dua golongan ini juga sama. Oh, dari pemimpinmu juga Iya. golongan mencari pasukan. Sama mencari pasukan. Ini juga mencari pasukan dari Iya. sosok manusia enggak? Ada. Ada. Sekarang ini Nah, mencari untuk memporak-porandakan dunia. oh, contohnya orang-orang yang minta-minta sini itu akan menjadi pengikutmu. Ya, itu akan maju yang pertama kali. Oh. Menjadi budak. Oh, tidak mungkin. Iya. Juga akan perang sama saya nanti. Ya, Nah, sahabat Insan Praja yang mungkin yang menonton pernah meminta ke tempat ini, semoga cepat-cepat diberikan hidayah sama Allah untuk kita sadar bahwa semuanya itu sudah diatur sama Allah. Kita tinggal minta aja sama Allah, mendekatkan diri sama Allah. Ingat, ini katanya sudah akhir zaman. Nah, seleksi alam akan dimulai. Nanti siapa saja yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah akan menerima atas pertanggung jawabnya apa yang dilakukan di muka bumi ini. Ya sudah, kamu keluar, ya. kamu kembali ke asalmu. Dengan Itu tadi yang mengabulkan semua permintaan. Ya, sampai sekuat itu Mbah ya. Sampai saya itu tadi datang-datang sudah diserang. Makanya saya sudah kasih tahu tadi. Banyak pasukan yang di sana melihat tidak terima. Oh, ya sudah saya lempar ke neraka semuanya tadi. Jadi nanti kalau diisi lagi ya bukan urusan saya. Ya benar. Memanfaatkan sesuatu tempat yang dikeramatkan. Oh, berarti memang sesuatu tempat yang dikeramatkan itu banyak dimanfaatkan oleh bangsa iblis, bangsa jin itu ya Mbah, untuk menyesatkan kita semua ya. Ya, Mbah, itu yang sampean jaga itu apa sekarang itu banyak diperebutkan oleh manusia Mbah, sampai kadang didatangi secara gaib sama manusia itu apa seperti itu Mbah? ada banyak orang mencoba untuk mengambilnya dengan kekuatan bantuan jin. Oh, tapi nggak bisa ya? Terus Bukan miliknya. Terus itu miliknya siapa Mbah? Kalau boleh saya tahu. Penguasa kami. Siapa itu Mbah penguasanya sampean? Dia pemimpin kami yang Nur Nirwana. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Iya, tapi saya belum pernah bertemu orangnya. Kamu hanya dititipi itu sebagai untuk kamu jaga. Tapi tempatnya di sini, Di bawah situ. di bawah situ. Oh, iya ya. Jadi kalau nanti dibuka, dibongkar itu akan diperbutkan banyak orang ya Mbah. Terus nanti itu akan digunakan apa Mbah? Sama pemimpin itu Mbah. Di akhir zaman nanti akan ada perintah beliau untuk mengambil semua kekayaan yang ada di Nusantara ini. Semuanya akan diberikan untuk pengikutnya yang berjuang bersama beliau. Jadi akan digunakan untuk di zaman nanti ya Mbah. Itu semuanya kayak Nusantara itu. Di sini itu banyak Mbah.
Banyak. Apakah warga sini itu ada yang tahu, Mbah, kalau ada seperti itu? Rata-rata orang luar. Sebagian sini sedikit orang yang mengetahuinya. Oh, sedikit orang yang mengetahuinya. Tombak itu sebagai kunci Oh, sebenarnya tombak yang ditancapkan itu sebagai kuncinya. untuk membuka. Oh, tapi apakah ada yang bisa mencabut tombak itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Sebenarnya tombak itu gaib ya, Mbah? Iya, seperti itu. Iya. Kalau sosok apa yang sesuatu seperti bambu itu memang apa? Nanti kalau sudah bertemu dengan orangnya, kunci itu akan berwujud nyata. Oh, berwujud tombak ya, yang nyata. Sekarang masih disembunyikan dan dilapisi untuk berwujud bambu itu ya. Oh, seperti itu. Kalau masalah Sangkuriang itu hanya sesuatu cerita rakyat aja ya. Memang pernah ke sini, banyak persinggahan. Yang Sangkuriang itu. Iya. Oh. Iya ya. Baik, sahabat insan praja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kita mengorek daerah atau candi Sangkuriang ini dengan metode mediumisasi, dan ini boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenarannya hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkataan bangsa jin itu kebenarannya tidak bisa atau tidak begitu bisa dipercaya. Ambil saja hikmah-hikmahnya dari konten kami ini, jangan diperdebatkan, anggap saja hiburan semata untuk menghibur diri. Ya sudah, Mbah, saya mohon maaf telah mengganggu sampean, mengganggu persemedian sampean ya. Itu yang sampean jaga, dijaga sampai nanti pemiliknya datang, dan waktu untuk menggunakan apa yang sampean jaga itu untuk membuka kuncinya itu nanti tiba waktunya ya. Ini diberikan kekuatan untuk menjaganya. Makhluk ini semakin kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Terima kasih engkau telah memberikan aku kekuatan dan tenaga baru. Ya, sama-sama. Sudah banyak aku menjaga luka-luka di tubuhku. Nah, itu luka-luka dengan izin guru saya sembuh total. Terima kasih, saya Ya. punya kekuatan baru. Saya akan menjaganya sampai orang yang benar-benar memilikinya datang nanti. Ya. Jaga. Iya, terima sudah. kasih. Silahkan monggo Iya, kembali ke tempatnya sampean. mohon pamit. Ya. Keluar dengan pelan-pelan, efek-efeknya di bawah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya normal kembali. Normal kembali tubuhnya. Normal kembali. Normal kembali. Oke, semua keluar semuanya. Pengaruh buruknya semua keluar. Keluar semua, keluar. Bisa normal dan pulih kembali energinya ini. Baik, sahabat insan praja, seperti itulah kisahnya ya. Itu juga ada kebenarannya, juga ada tidak. Sebab menurut keyakinan masing-masing. Jadi ada namanya cerita rakyat, ya kan? Ada yang dipercayai oleh
orang-orang tersebut di suatu tempat tersebut, jadi memiliki kisah yang seperti itu sesuai keyakinan mereka. Jadi apa yang saya ungkap malam hari ini itu boleh dipercaya boleh tidak, saya mohon, saya himbau untuk tidak diperdebatkan. Jadi seperti itu. Saya nggak berniat apa-apa, saya ingin tahu aja kalau toh nanti tempat kayak gini dipakai kezoliman, ya kan kasihan orang-orang yang telah terjebur ke dunia yang seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi semoga yang menonton ini mungkin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sadar kembali, untuk tidak bahwa yang memberikan rezeki itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal yang berkah untuk kita hidup di dunia ini. Jadi seperti itu. Kalau bangsa jin itu kalau minta, sebenarnya rezeki itu tidak akan berkah walaupun nanti dipakai apapun, dipakai usaha, yang ada nanti malah bangkrut. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan. Bagaimana tadi rasanya? Wah, berat. Oh, berat sekali ya. Iya. Terima kasih apabila saya kurang sopan dalam konten ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf untuk seluruh warga tentunya, atau terutama warga Gerabakan, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.